Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program spesial kita sore hari ini, program ngobrol virtual. Masih dalam suasana bulan Ramadan di hari ke-28 juga. Dan tepat di hari ini edisi 28 Maret 2025, tepat di hari Jumat, kita akan membagikan informasi yang juga masih menganut atau juga berisi ilmu-ilmu atau juga informasi yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan di kesempatan sore hari ini spesial kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Itikaf Zaman Now, cara milenial maknai Ramadan. Tentunya di era digital seperti ini menjadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya para milenial itu harus atau juga mungkin perlu belajar itikaf, dan seperti apa tantangan mungkin yang dihadapi oleh para milenial zaman sekarang ini. Untuk itu sudah hadir bersama kita ada Bapak Arman Arfah selaku Sekretaris Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf. Izinkan saya menyapa, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Puasa masih lancar Pak ya? Puasa lancar. Lancar terus. Hari ke-28, iya. Kira-kira Pak, mungkin di hari ke-28 ini bagaimana Pak Arman sendiri mungkin melihat Ramadan di tahun ini? Maksudnya pemaknaannya seperti apa sih? Apakah sama dengan tahun sebelumnya atau mungkin ada sedikit perbedaannya Pak? Kalau secara secara nyata kita lihat di lapangan bahwa ada perubahan drastis khususnya di kalangan anak muda di dalam memaknai Ramadan. Khususnya di hari-hari 10 terakhir Ramadan dengan budaya itikaf itu. Jadi ada kesadaran spiritualitas, ada lompatan kesadaran yang mau ngantar para anak-anak muda ini hadir di masjid-masjid, di musalla-musalla untuk melakukan proses itikaf. Ini gejala baru yang kita lihat. Kalau dulu misalnya hanya Masjid Raya, Al-Markas masih kurang, tapi di tahun ini Al-Markas lebih dominan. Misalnya di hari ke-27 kemarin ada kurang lebih 5.000 jamaah yang hadir beritikaf bersama, dan 70% itu didominasi anak-anak muda. Anak milenial. Anak milenial. Berarti tahun ini memang banyak berbeda gitu Pak ya? Mungkin masjid-masjid sudah dipenuhi oleh kaum milenial gitu sekarang ini. Dan tradisi itikaf memang sudah ada di zaman nabi-nabi di zaman dulu. Sejak Nabi Ibrahim, kalau kita melihat bahwa budaya beritikaf itu sudah dia tanamkan. Bagaimana dia mencari kebenaran melalui perenungan. Dan model perenungan inilah yang menjamah dalam kesadaran umat-umat. Kalau kita bicara misalnya pada cerita kenabian, cerita-cerita tiga agama samawi, misalnya katakanlah Yahudi, itu mengenal yang namanya 7 pemuda Al-Kahfi kalau di dalam Al-Quran. Spirit Al-Kahfi itu kalau di Yahudi ada juga 7 pemuda, kemudian di Kristen juga dipahami ada 7 pemuda Farus yang konsepnya hampir sama, bahwa pemuda inilah yang coba menghindar dari kekuasaan kesaliman, kemudian melakukan perenungan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Dan gambaran inilah mungkin yang menjadi spirit anak-anak muda di dalam pencarian nilai-nilai kebenaran. Itu gambaran tentang bagaimana sejarah itikaf sebenarnya yang sudah ada di zaman nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Ibrahim itu pergi ke tempat-tempat suci melakukan perenungan untuk mengatakan bahwa lingkungan saya ini tidak benar. Kalau Nabi Musa ke Gunung Sinai mau pergi di sana bertakarrub ilallah, kemudian mencari pesan-pesan kebenaran dari Yang Maha Kuasa untuk disampaikan ke umatnya. Itulah gambaran tentang budaya itikaf sebenarnya yang sudah ada. Tapi kalau muncul pertanyaan nih Pak ya, kalau misalnya di era sekarang ini, era di mana satu genggaman handphone aja itu bisa
24 jam mungkin. Ya, dengan seketika dia bisa dipegang, nonton. dipegang. Kenapa dia harus ke masjid? Ya Kenapa gitu dia Pak, harus, gitu. ya. Yang menjadi pertanyaan, Benar, apakah benar, mungkin benar. itikaf ini mereka pelajari secara naluriah atau mungkin ada panggilan hati atau mungkin memang kewajiban nih Pak? Kita mungkin belajar dasarnya dulu nih Pak. Kalau di Islam memang Nabi Muhammad SAW itu menanamkan budaya itikaf 10 terakhir. Dan hampir bisa dikatakan bahwa itu permanen dilakukan Nabi di dalam mengakhiri bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Jadi ada beberapa alasan kenapa orang sekarang ramai ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita melihat anak-anak muda ini begitu ramai datang misalnya sahur on the road. Iya, sahur on the road. Tapi sekarang sudah hilang. Budaya ngabuburit juga sudah hilang. Tapi budaya berdiam di masjid itu semakin mulai ramai. Baik. Kenapa itu dilakukan? Karena ada perspektif pemahaman baru di kalangan mereka bahwa Islam ini memberikan jawaban tentang berbagai persoalan-persoalan amaliyah di bulan ini. Misalnya 10 terakhir ada namanya malam Lailatul Qadri. Ramai datang ke masjid. Atau artis-artis juga menggaungkan ya Pak. Menggaungkan kesadaran itu. Jadi dia jadikan patronnya mereka, idolanya mereka. Ternyata artis ini mengidolakan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka juga berjalan ikut serta. Jadi sosial media itu mendorong itu untuk kegiatan-kegiatan ramai ke masjid. Kalau kita mau melihat seharusnya dia di pinggir jalan, di warung kopi cukup membaca. Tapi dia harus ke masjid. Dia harus ke masjid, dan setelah dia ke masjid, dia melakukan proses perenungan. Nah, kami di Al-Markas Al-Islami memang menyiapkan prasarana itu. Ada kegiatan malam, istilahnya kita istilahkan sebelum kita salat malam, sebelumnya ada muhasabah, mengajak audiens atau jamaah, tribuners yang hadir misalnya di Al-Markas, bagaimana dia menyadari eksistensi dirinya sebagai hamba Tuhan yang kita harapkan bisa mengantar dia pada masa-masa selanjutnya. Nah, yang harus dipikirkan sebenarnya ke depan ya bagaimana setelah Ramadan nanti anak muda ini tetap terjaga. Nah, kalau Pak Arman bilang seperti itu, saya muncul pertanyaan lagi nih Pak. Apakah mungkin anak-anak muda yang sekarang ini lagi hype-hype-nya gitu tren datang ke masjid, melakukan itikaf dan sebagainya, karena kan berdasarkan data gitu dan fenomena yang terjadi, yang lalu ada istilah sahur on the road, sekarang ini sudah tidak ada, tapi 10 hari belakangan di mana menjelang hari raya Idul Fitri, masjid sudah penuh dan juga jamaah-jamaah semakin banyak begitu Pak di dalam masjid, khususnya kaum milenial nih. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin mereka hadir ke masjid melakukan itikaf itu karena punya keresahan begitu Pak? Apakah mungkin kita sebutnya saja ada mungkin berdampak dengan kesehatan mental mungkin Pak, makanya mereka mau hadir ke masjid, atau bagaimana Pak? Mungkin dari yang didengar atau pengalaman yang sudah terjadi. Kalau apa yang kita lihat, fakta-fakta yang kita lihat kemudian dengan melihat animo masyarakat, sebenarnya ini bukan keresahan, bentuk pencarian jati diri untuk menemukan ketenangan. Karena hakikat itikaf itu memang berdiam, tenang, dan orang akan bisa menemukan ketenangan ketika dia bisa berdialog dengan dirinya. Di tengah orang ramai misalnya berjamaah di situ, dia bisa mengaji Al-Quran, kemudian dia berdialog, memaknai artinya. Dari situ dia akan menemukan ketenangan hakiki yang dia. Dan selama ini mungkin dia dapatkan kesenangan semu, kesenangan semu datang di kantor, berhahaha dengan teman-temannya. Tapi di malam yang seperti ini memang kalau orang mencoba melakukan proses perenungan, dia akan menemukan itu titik ketenangan abadi. Nah, ini yang dicari anak-anak muda sekarang, sehingga ditinggalkan itu sahur on the road itu. Yang dulu ramai, hampir seluruh jalan dulu penuh dengan orang sahur on the road. Kemudian tanpa kita ajak, dulu misalnya kita menyiapkan prasarana orang sahur 1000, tapi yang datang 600. Tapi yang ini
tanpa kita siapkan apa-apa, dia datang berbondong-bondong, dan itu ribuan anak-anak, khususnya di malam-malam ganjil, yang memang di kalangan pemahaman mereka dia sadari bahwa disitulah malam-malam yang turunnya hikmah-hikmah, turunnya malam Lailatul Qadar. Karena ini misteri. Lailatul Qadar ini untuk 10 terakhir ini misteri. Misteri, dan semua orang mencari bentukan di 10 terakhir, khususnya di malam ganjil. Dan saya ada bacaan Pak bahwa tidak semua orang punya niat begitu Pak untuk melakukan hal tersebut Pak. Benar demikian? Benar. Benar. Ada juga orang yang diajak oleh temannya, misalnya. Kan ini di dunia sosial media baku ngajak-ngajak. Kita kemarin mencoba mengajak mereka untuk sahur secara online. Itu tiba-tiba membludak gitu. Orang minta. Berarti itu memang ada kesadaran kolektif yang muncul di kalangan mereka. Nah, satu teman mengajak teman yang lainnya membangun kesadaran, dan itu bagus dalam rentetan membangun kepribadian anak bangsa. Saya kira momentum Ramadan ini menjadi di tengah krisis ekonomi yang dialami bangsa ini mungkin momentum untuk menenangkan diri. Betul. Mungkin itu juga satu jawaban. Betul juga Pak, betul juga. Jadi dampaknya itu berkelanjutan Pak, ya diharapkan seperti itu. Nah, pertanyaan tadi sama yang seperti ditanyakan oleh Pak Arman, bahwa menjadi pertanyaan bagaimana selanjutnya setelah Ramadan. Nah, gitu. Ya kita berharap setelah Ramadan ini bersama di masjid, kemudian lail bersama, kemudian buat kegiatan yang bisa memberikan dampak ekonomi sosial ke masyarakat. Itu yang kita lakukan, dan kita sendiri berharap di setiap bulan ada upaya mengajak seluruh jamaah, misalnya akhir pekan di setiap bulan itu, pekan terakhir di bulan-bulan setelah Ramadan, kita mengajak jamaah untuk datang, misalnya pekan terakhir malam Ahad duduk bersama di jam-jam lail, kemudian salat subuh, setelah itu diskusi, setelah itu bisa jogging track di lingkaran Al-Markas, karena kita lagi mau membangun bagaimana masyarakat punya fasilitas di situ sehingga mereka bisa jogging, bisa macam-macam dia bisa lakukan. Karena ini gambarannya kita lihat di Ramadan ini memang dengan segala kegiatan yang kita siapkan, masyarakat menyambut dengan penuh antusias. Jadi berbicara tentang fasilitas juga ada perbaikan dan juga penambahan begitu Pak ya. Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan penting juga sendiri. Nah, apakah itikaf ini sama halnya dengan melakukan meditasi Pak? Saya kira hampir seluruh ajaran agama memiliki perspektif meditasi. Itu yang saya jelaskan tadi sejak Nabi Ibrahim, yang kalau dalam Yudaisme mungkin dipahami Abraham, kalau dalam Kristen juga dipahami Abraham. Kemudian dalam tradisi-tradisi Buddha juga ada proses meditasi. Dan meditasilah yang akan mengantar orang menemukan jati diri. Betul, baik. Nah, itikaf ini adalah momentum muhasabah, momentum meditasi. Sebenarnya esensi substansinya di situ. Substansinya di melatih diri begitu Pak ya. Melatih diri, melakukan perenungan. Kemudian dia mencari kebenaran hakiki, kebenaran sejati, bahwa kebenaran ini harus kita bisa dapatkan hanya melalui membaca teks-teks Al-Quran. Misalnya kalau dalam Islam membaca teks Al-Quran, kemudian dari teks itu dia coba melakukan pendalaman, memahami artinya. Dari situ dia proses internalisasi, membangun kesadaran bahwa di teks-teks Al-Quran ini harus kita bumikan dan kita wujudkan untuk membangun kemaslahatan umat. Harus diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari, bukan hanya sekedar dibaca saja begitu Pak ya. Makanya ketika kita bicara tentang konsep misalnya meditasi dalam khususnya di bulan Ramadan, ada tanggung jawab menjelang akhir Ramadan, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat hartanya. Nah, kesemuanya ini adalah cakupan bahwa di samping setelah kau bermeditasi, setelah kau berdialog dengan Tuhanmu, ada perintah baru. Silahkan Anda memikirkan nasib orang banyak. Karena ini tantangan kita di dalam membangun kesadaran bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, disitulah yang kita harapkan terbangun kesadaran kolektif di antara umat ini untuk memikirkan nasib sesama. Baik. Ya. Dan itu juga ada difasilitasi di Masjid Difasilitasi Al-Markas, Pak? di Al-Markas, kita ada fasilitas untuk itu. Kemudian kegiatan ekonomi bergerak di Al-Markas. Iya. Kita melihat di Al-Markas misalnya ada 500 tenan yang orang habis salat tarwih dia bisa turun belanja. Nah, dulu kan ada tradisi bahwa kalau 15 terakhir menjelang setelah Ramadan itu sudah kurang orang yang pergi salat tarwih di masjid. Tapi di Al-Markas sesuatu yang terbalik. Masih ribuan orang salat tarwih setiap malam. Kamu setelah salat tarwih dia turun berbelanja di bawah karena kita siapkan fasilitas. Dulu isunya bahwa kalau akhir Ramadan mall yang ramai, masjid sudah berkurang. Tapi sekarang tetap di saat yang sama masjid tetap ramai, mall juga tetap ramai. Apalagi juga sekarang mall sudah menyiapkan masjid-masjid mewah. Benar. Khususnya di Makassar ini, Mall Mari misalnya menyiapkan masjid mewahnya. Trans Studio ada baru diresmikan juga. Baru diresmikan. Kemudian Panakukang juga punya masjid yang besar. Ini semua adalah rangkaian kesadaran mungkin para pengusaha-pengusaha juga melihat ini potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan. Jadi memikirkan bagaimana mungkin komersilnya dapat, tapi juga keagamaannya secara religi. Dia harus menjawab tuntutan kesadaran umat bahwa umat ini menginginkan ini. Kalau dia kalau tidak disiapkan itu dia akan tinggalkan. Sehingga jawaban itu terpenuhi. Tadi mungkin Pak Arman sempat bahas soal ngabuburit ya. Tadi mungkin sahur on the road sudah mulai ditinggalkan, kemudian ngabuburit. Sekarang ini di Kota Makassar mungkin kita lihatnya masih ramai. Bagaimana ngabuburit, Pak? Ngabuburit mereka bermotor, membuat kemacetan dan sebagainya. Nah, ada juga mungkin ini sekaligus mungkin mau sampaikan ke Tribuners pandangannya Pak Arman mungkin, Pak ya. Belakangan ini kita lihat bahwa tren untuk buka puasa bareng itu hanya dijadikan sebagai ajang pamer-pamer saja nih, Pak. Nah, esensinya jadi berkurang nih. Kalau tanggapan Pak Arman mungkin untuk mengingatkan kita reminder nih, Pak, harusnya seperti apa? Kalau kita sih memberikan fasilitas, enggak usahlah melakukan misalnya budaya buka puasa dengan gaya yang mewah. Lebih bagus ke masjid, berbuka puasa di masjid, ajak anak yatim, ajak anak masyarakat umum untuk sama-sama merasakan dan membangun kebersamaan. Dan itu kita lakukan kemarin. Wali Kota Makassar kita ajak di Al-Markas, kemudian memberi buka puasa untuk 1.500 jamaah di situ, dan mereka memberikan sambutan dan ada proses interaksi yang bisa berjalan sehingga antara pemberi dan yang memberi itu sama dan standarnya sama. Nah, kalau budaya-budaya kemarin ini kalau saya lihat sudah mulai berkurang ya, orang buka puasa di rumah, buka puasa di hotel. Sekarang mulai ramai orang membangun kesadaran sama-sama berlomba ke masjid. Jadi budaya ngabuburit itu sudah mulai berkurang. Kalau saya melihatnya ya mulai meramaikan masjid sebagai sarana untuk mengaktualisasikan jati dirinya sebagai kelompok yang dianggap bisa memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Pak Arman ini positif sekali, Pak ya. Soal melihat suatu hal itu atau fenomena itu berdasarkan hal-hal yang positif dan juga mungkin untuk menyebarkan energi yang positif juga begitu, Pak. Hidup memang harus begitu, memberikan memahami sesuatu persoalan dengan pendekatan yang lebih yang punya nilai-nilai positif. Karena kita coba mengabaikan, makanya dalam tradisi keislaman kita bangun lebih diutamakan persamaan daripada perbedaan. Kalau begitu kita hindari perbedaan, tapi lebih kita masyarakatkan persamaan. Mungkin sejalan dengan disampaikan oleh Pak Arman gitu. Berarti pertanyaan saya, apakah sekarang ini para generasi milenial cara mengartikan atau juga cara mereka merespon kepada dirinya sendiri, internalnya sendiri terhadap itikaf ini, bagaimana mereka melakukan itikaf, apakah berbeda pemaknaannya dengan generasi sebelumnya nih, Pak? Kalau saya melihat anak-anak muda kita ini memang mereka belajar, jadi melakukan transformasi nilai dalam dirinya. Dalam tradisi intelektual misalnya, kalau Ali Syariati mengatakan ada rausan fikir, pencerahan pemikiran.
terjadi pencerahan pemikiran akibat dia banyak belajar, dia banyak membaca, mendengar. Dari situlah dia melakukan proses internalisasi dan melahirkan konsep kesadaran baru dengan itikaf. Jadi memang agak berbeda dengan budaya. Kalau kita memang kan tradisi nenek kita dulu umur yang pergi itikaf itu umur 60 tahun ke atas. Yang berbahaya begitu Pak ya? Yang berbahaya. Kemudian umur-umur yang dianggap sudah bau tanah itu dibawa lanjut dia usia. Pergi itikaf. Tapi kalau sekarang ini terbalik, anak-anak muda yang saya istilahkan ashabul kahfi, anak-anak kahfi ini yang ramai. Jadi saya istilahkan sekarang ini anak kahfi yang ramai. Dan ini tradisi ini sudah ada di seluruh agama-agama sebelumnya, tradisi-tradisi berdiam. Cuma berbedanya kahfi karena menghindar dari penguasa salim, kemudian berdiam di sebuah gua dan hanya tidur semalam, tapi jawabannya berabad baru dia terbangun. Dan ditemukanlah banyak cerita-cerita. Kisah itu ada di semua agama. Ada di semua agama yang berbasis agama samawi, agama Yudaisme, agama Kristiani, dan dilengkapi di dalam Al-Quran. Kalau itu tidak spesifik, kalau di Yudaisme dengan di Kristen tidak spesifik membahas tentang Ashabul Kahfi, tapi kalau di Islam memang ada surah dan rangkaian ayatnya membahas sempurna itu tentang Ashabul Kahfi. Dan setelah kita diskusi dengan teman-teman, ya memang sama, konsepnya sama, ini juga sama. Cerita tentang Al-Kahfi itu yang berdiam satu malam, tetapi ternyata 300 tahun kemudian baru dia terbangun. Dan dia menghindar dari pemerintahan saleh. Tapi pesan moralnya adalah dia bersemedi, dia menemukan jati dirinya, menghindar dari kesaliman. Itu hakikatnya itu. Oke, definisi sesungguhnya seperti itu Pak. Oke, bagaimana internal dirinya itu bisa merasakan ketenangan begitu Pak ya. Baik, Pak, ini pertanyaan mungkin dasar tapi perlu saya pelajari juga. Apakah itikaf itu harus dilakukan di masjid? Tidak bisa di rumah? Kalau tradisi kenabian di masjid. Jadi definisi diam di rumah itu bukan itikaf, bersemedi. Kalau jadi harus membedakan. Jadi semedi di mana saja bisa kita lakukan. Artinya bertahanus ya dalam bahasa anunya. Tetapi itikaf memang harus di masjid. Itikafnya tradisi yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di masjid. Jadi kalau kita mau beritikaf di masjid, kalau di rumah bersemedi. Tetapi istilahnya kita bahwa siapapun yang terbangun mencoba melakukan penghayatan terhadap sebuah nilai di mana saja, dia akan menemukan nilai itu di malam-malam qadar itu. Jadi biar di rumah mungkin dia bisa dapat, mungkin yang membedakan adalah qadar. Yang kalau itu terlepas, kita lepas ke atas, melepaskan hal-hal yang seperti itu, bahwa cukup nilai-nilai seperti itu kita bangun dalam kesadaran diri kita. Nah, bagusnya ini karena anak muda tidak lagi berpikir tentang memburu pahala, kalau saya lihat, tapi membangun kesadaran baru. Tapi tidak salah orang datang beritikaf untuk memburu pahala 1000 bulan, tidak salah. Tetapi ketika dia angkat kesadarannya, membangun kesadaran baru, itu melakukan transformasi nilai dalam dirinya, itulah puncak dari penemuan jati diri. Dan mungkinlah itulah yang dimakan hakikat takwa di dalam perintah berpuasa. La'allakum tattaqun. Mungkin itu gambaran. Oke. Berarti kalau melihat optimisme atau juga mungkin bagaimana itikaf di masa depan nih Pak, kita berbicara mungkin beberapa tahun ke depan, bagaimana pandangan Pak Arman sendiri? Saya sangat optimis melihat kesadaran yang ada sekarang akan terbangun, bahwa orang beragama itu bukan lagi karena faktor turunan, tapi bangunan kesadaran. Dan itu kelihatan di anak-anak muda, dan boleh jadi didapatkan di sosial media. Karena dialektika berpikir di sosial media tinggi, pencerahan tentang debat antar agama misalnya tinggi, sehingga mungkin dia dapatkan di situ secara pelan-pelan dia mencoba melakukan penghayatan. Saya sangat yakin bahwa masa depan generasi kita ini sangat bagus untuk sebuah membangun kesadaran monumental dalam dirinya, khususnya itulah yang saya selalu istilahkan, itu membangun
pencerahan pemikiran dalam diri sehingga terbangun satu transformasi nilai dalam diri. Oke. Berarti hingga saat ini Pak, apakah sudah ada pernyataan begitu yang disampaikan oleh perwakilan, mungkin kita sebutnya kaum milenial yang mungkin beritikaf di Masjid Al-Markas begitu? Apa yang mereka dapatkan mungkin Pak? Dia menemukan ketenangan. Kalau beberapa saya tanya, kenapa? Bilang, Om, kita merasa tenang hidup. Jadi memang mereka datang ini mau membangun ketenangan, menemukan ketenangan. Ya, bukan mencari keresahan baru, tapi dia menemukan ketenangan mungkin dari perspektif yang dia pahami, bahwa ternyata beragama itu tidak lebih indah ya kalau kita menghayati daripada kita beragama secara ritualistik. Ya, menjalankan salat semata tetapi menghayati kedalaman makna salat itu dia tidak jalankan. Nah, dia temukan di itikaf itu. Karena ada proses muhasabahnya, ada pencarian jati diri, dan ulama-ulama yang kita undang memang ulama yang memiliki dampak positif, impact positif di dalam membangun kesadaran masyarakat. Total ada berapa banyak nih Pak kaum milenial yang ikut serta dalam itikaf di Al-Markas? Kalau di Al-Markas, kalau malam ganjil itu sekitar 3.000-an lebih. 3.000-an? Iya, 3.000-an lebih, dari 5.000 lebih ya. Ya, ke malam ganjil kemarin 5.000, dan puncak mungkin sebentar malam. Oke. Terus ada mungkin fasilitas apa yang diberikan untuk mereka-mereka yang ikut serta? Yang mendaftar ikut sahur kita siapkan. Sahur bersama. Jadi sampai salat subuh. Nah, kita mau tradisikan nanti insya Allah tahun depan. Kita akan mulai mungkin di jam 12 diskusi, kemudian penghayatan, belajar mengaji, sehingga rangkaian kegiatan itu bisa panjang, kemudian sampai subuh orang tidak pulang lagi. Itu makna itikaf ditemukan. Karena ada orang datang ke masjid itu lail semata, hanya ikut salat lail, tapi tidak merasakan makna itikafnya karena tidak berdiam. Nah, hakikat beritikaf itu berdiam di masjid. Ya. Tanpa gadget gitu Pak ya? Iya. Jadi saya mulai paham nih Pak bagaimana mungkin definisi itikaf dan juga bagaimana keberlangsungannya di Masjid Al-Markas itu sendiri. Apa juga yang disediakan, kemudian tadi mungkin disebutkan juga nantinya di tahun depan akan lebih dipersiapkan lagi begitu Pak ya? Dan segala fasilitas kita siapkan. Boleh jadi mungkin ke depan orang itikaf sudah di taman. Karena begitu membeludaknya orang. Iya, karena tadi disebutkan ada 3.000-an orang untuk di hari ganjil gitu ya Pak? Bangunan masjid kita ini lantai 3, lantai 1 itu sampai 10.000-an. Ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu kalau di badan masjid itu bisa sampai memuat kurang lebih 10.000 orang. Tetapi dengan tamannya itu puluhan ribu orang bisa di situ. Dan boleh jadi, insya Allah dengan melihat animo yang ada sekarang, ketulusan dan kesadaran anak-anak muda, ya tidak menutup kemungkinan mereka datang, karena budaya lebih baik kita buka puasa di luar sambil itikaf, dan itu bisa terjadi, atau lail bersama. Dan tradisi itu saya lihat mulai ramai ya di seluruh. Kalau kita pulang dari salat itikaf, salat lail misalnya, pulang hampir seluruh warung-warung di pinggir jalan putaran itu dipenuhi orang makan. Jadi mereka makan sahur di luar, tidak lagi di rumah. Nah, roda ekonomi juga berputar dalam kesadaran itu. Dan itu membantu itu juga, membantu juga para pelaku UMKM. Ya, UMKM itu positif dalam sisi. Nah, kalau itu terjadi di Al-Markas, kita siapkan sarana kuliner subuh. Bisa jadi seperti itu Pak ya. Berarti ini kan sampai saat ini masih pada saat berbuka puasa saja Pak ya. Puasa, nanti mungkin kedepannya bisa untuk pada waktu sahur. Orang bisa kuliner bersama di sana. Pertanyaan terakhir Pak, gimana persiapan untuk perayaan Hari Idul Fitri di Insya Allah besok kita rapat pamungkas terakhir menyiapkan, karena peserta Idul Fitri itu jamaah Idul Fitri di Al-Markas kurang lebih 60.000 orang. Jadi kita siapkan seluruh prasarananya supaya semua bisa mendapatkan informasi. Tapi sekarang agak mudah, biar dari kejauhan orang salat buka handphone bisa dengar ceramah. Jadi melalui YouTube kita bisa. Kita juga minta melalui Tribun Nes bisa sama-sama hadir di Al-Markas untuk meramaikan
kemudian merayakan yang namanya bulan Idul Fitri. Baik, terima kasih undangannya Pak ya. Ya. Oke, untuk itu kami menunggu bagaimana update soal rapat terakhir, terakhir soal perayaan Idul Fitri. Ketua Panitia Pak Faruk yang nanti menyampaikan kepada kami dan juga kami menunggu bagaimana inovasi mungkin yang akan diberlakukan di tahun-tahun mendatang menyoal, apalagi fokusnya soal iktikaf ini sendiri Pak. Baik, terima kasih, sehat selalu Pak Arman, juga teman-teman. Mohon izin untuk sampaikan salam dan juga saya mewakili Tribun Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Pak. Amin. Sehat, sukses selalu Pak Arman. Ya, untuk masyarakat Tribunes juga, penggemar Tribun ini kita ucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Pak Arman. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program kita. Semoga informasi yang dibagikan Pak Arman dari diskusi kita hari ini mungkin pertanyaan dasar tapi juga memberikan atau juga mereminder kita menyoal bagaimana iktikaf itu sendiri, dan semoga bisa berkontribusi positif bagi para milenial di masa sekarang ini. Akhir kata, saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Arman dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.